Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa teruntuk saudaraku semua yang menonton video ini. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam Islam, malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari cahaya. Malaikat tidak pernah berbuat dosa dan sangat taat terhadap perintah-perintah Allah. Malaikat diciptakan bertujuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang diperintahkan oleh Allah. Salah satunya menjalankan tugas mendoakan hamba-hamba Allah di dunia. Sebagaimana malaikat adalah makhluk yang mulia, maka bila kita didoakan oleh para malaikat, ini adalah keuntungan tersendiri bagi kita. Sebab doa dari malaikat akan jauh lebih mudah diijabah, karena mereka pun bisa berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih, mereka adalah makhluk yang tak memiliki dosa sedikit pun, karena ketaatan mereka kepada Allah. Menghabiskan waktu mereka dengan ketaatan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, siapa saja orang-orang beruntung yang bisa mendapatkan doa dari para malaikat tersebut? Berikut ini ada 12 kriteria orang yang selalu didoakan oleh para malaikat dalam hidupnya. Yang pertama adalah orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Berwudu merupakan kegiatan membersihkan atau mensucikan diri dari hadas dan kotoran. Berwudu sebelum tidur sangatlah bermanfaat, yaitu dapat membuat tubuh menjadi lebih tenang dan nyaman. Tidur pun jadi lebih enak dan nyenyak. Bahkan berwudu sebelum tidur bisa membuat kita dijaga oleh malaikat selama tidur, sekaligus didoakan yang baik oleh malaikat. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan Abu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci atau berwudu, maka malaikat akan mengikuti. Lalu ketika ia bangun, seraya malaikat akan berucap, ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan, karena ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu suci. Kemudian yang kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Malaikat akan senantiasa berdoa untuk hamba Allah jika orang itu suka menanti-nantikan atau menunggu waktu sholat tiba. Orang yang selalu menunggu waktu sholat dalam keadaan suci, maka akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, sayangilah dia. Kemudian yang ketiga, orang yang berada di saf paling depan ketika sholat berjamaah. Khusus untuk para ikhwan atau laki-laki yang datang ke masjid, lalu berwudu dan mengambil shaf atau barisan jamaah yang pertama atau paling depan untuk sholat, maka ada keutamaan khusus yang akan didapatkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan keutamaan shaf pertama dalam sabdanya, sesungguhnya
Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang sholat di shaf pertama. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sebaik-baik laki-laki adalah yang paling depan, yang paling jelek adalah yang paling belakang. Sebaik-baik shaf bagi wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling jelek adalah yang paling depan. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, orang yang menyambung shaf yang kosong. Dalam melaksanakan sholat, barisan atau shaf sholat harus sempurna, tidak boleh ada sela-sela yang kosong, harus rapat dan lurus, supaya seperti berbarisnya para malaikat di sisi Rabb mereka, yang selalu menyempurnakan shaf-shaf atau barisan, rapat serta lurus dalam barisannya. Oleh karena itu, dalam melaksanakan sholat, kita harus menyambung shaf yang kosong, supaya tidak ditempati oleh setan. Maka hendaklah kita untuk selalu menyambung shaf kosong ketika mau sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu mendoakan orang-orang yang menyambung shaf dalam sholat. Siapa saja yang mengisi bagian shaf yang kosong akan diangkat derajatnya oleh Allah satu tingkatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kelima, orang yang mengucapkan amin setelah imam membaca surah Al-Fatihah ketika sholat berjamaah. Sholat adalah amalan yang wajib yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat. Oleh karena itu, sholat harus disempurnakan hingga tahiyat akhir, supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan dalam sholat yang perlu diperhatikan dan seringkali dianggap remeh, yaitu mengucapkan kata amin setelah imam membaca surah Al-Fatihah. Padahal mengucapkan amin tersebut merupakan perhiasan sholat dan memiliki keutamaan yang luar biasa, yaitu ucapan amin itu bersamaan dengan aminnya para malaikat, menjadikan dosa-dosa hamba diampuni, serta menjadi penyebab terkabulnya doa-doa. Yang keenam, orang yang duduk di tempat sholat setelah melakukan sholat pastinya senang jika didoakan yang baik oleh malaikat, apalagi disolawatkan. Itulah doanya malaikat bagi orang yang selalu duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Lebih baik kita duduk dulu setelah melaksanakan sholat, diisi dengan zikir dan doa, sehingga malaikat akan mendoakan kita yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Sholat subuh memiliki keistimewaan tersendiri. Subuh adalah waktunya para malaikat berkumpul datang, sehingga ada banyak hal yang tak terkira bisa didapatkan. Namun biasanya di waktu tersebut merupakan waktu yang berat untuk melakukan sholat. Butuh perjuangan untuk bisa melakukan kewajiban tersebut. Banyak orang melewatkan waktu subuh karena tidak bangun pagi, padahal sholat subuh bisa disaksikan banyak malaikat. Begitupun dengan sholat asar. Waktu tersebut orang sangat sibuk, merasa enggan dalam melakukan kewajiban, padahal dua-duanya punya keutamaan yang luar biasa, apalagi jika dilakukan secara berjamaah. Yang kedelapan, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Doa itu memang sungguh dahsyat, karena selain punya segudang manfaat yang lebih baik, dengan mendoakan orang lain, kita dapat didoakan balik oleh para malaikat. Bahkan doanya lebih baik lagi dari doa itu. Bila orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, doa tersebut akan segera dikabulkan. Kemudian yang kesembilan, orang yang bersedekah. Sedekah adalah amalan yang sangat mulia dengan banyak keutamaannya. Dengan sedekah kita akan ditinggikan derajatnya oleh Allah.
Karena seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 18 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Selain itu, akan ditambahkan pula dengan doanya para malaikat. Memang sungguh luar biasa kekuatan dari amalan sedekah ini. Yang ke-10, orang yang sedang sahur. Di balik waktu sahur, ternyata ada keutamaan yang jarang diketahui, yaitu bisa mendatangkan berkah, kebaikan, dan pahala yang mengalir yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh beruntungnya orang yang sedang sahur akan mendapatkan selawat dari Allah dan doa para malaikat di waktu tersebut. Yang ke-11, orang yang sedang menjenguk orang sakit. Seseorang yang menjenguk orang sakit juga punya keberkahan yang hakiki, bahwa orang yang menjenguk orang sakit akan diberikan pahala serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka malaikat dari langit memanggil, berbahagialah kamu dan sungguh baik langkahmu, dan engkau menempati sebuah rumah di surga. Dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa seseorang yang menjenguk orang sakit akan didoakan oleh para malaikat, dan setiap langkahnya ketika menjenguk maupun setelah menjenguk terdapat keberkahan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-12, orang yang mengajarkan kebaikan. Berbuat baiklah ke semua orang sekecil apapun hal tersebut. Sebagai umat muslim, kita diperintahkan untuk selalu mengajarkan dan mengajak manusia kepada kebaikan, maka pahalanya akan mengalir kepada kita. Selain itu, orang yang senantiasa memberikan kebaikan juga akan didoakan malaikat. Dengan mengajarkan atau mengajak kebaikan sama dengan kita berdakwah di jalan Allah dan dapat mencegah orang lain dari kemungkaran. Sungguh luar biasa pahala bagi orang tersebut, mendapatkan pahala yang mengalir ketika orang yang diajak kepada kebaikan terus melakukan kebaikan. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah 12 kriteria orang-orang yang mendapatkan doa dari para malaikatnya Allah. Sungguh sangat beruntung mereka, didoakan oleh makhluk Allah yang tak sedikit pun memiliki dosa. Doa tersebut sangat cepat diwujudkan oleh Allah menjadi nyata. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk saudaraku semuanya yang telah menonton video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.